Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dan Pak Afif. Perkenalkan, kami dari kelompok Economic Security ingin mempresentasikan mengenai analisa kegagalan pasar Indonesia dalam memenuhi fasilitas kesehatan akibat pandemi COVID-19. Di sini ada di kelompok ini dari Siska Hadia, Felita Wiasuhardianti, Konita Hijri Nabila, dan Marina Gansis. Selanjutnya ke latar belakang di mana sebelum terjadinya perang dingin, amanan ini lebih melihat ancaman berasal dari lebih melihat ancaman ini berasal dari ancaman-ancaman yang cenderung mengancam kedaulatan negara. Namun ketika negara ini fokus pada ancaman yang mengancam kedaulatan negara, maka tidak jarang keamanan masyarakatnya ini tidak mendapatkan perhatian khusus. Nah, setelah terjadinya perang dingin, di sini muncul kemungkinan ada ancaman-ancaman yang lain yang dapat mengancam stabilitas negara dan masyarakatnya. Sehingga di sini human security mencoba untuk melihat ancaman yang tidak dilihat oleh keamanan tradisional sebelumnya. Nah, konsep human security ini pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report tahun 1994 yang menyebutkan fokus dari human security ini mengarah pada people center dan memiliki dua komponen utama, yaitu freedom from want dan freedom from fear. Nah, dalam memahami dan mengkategorikan suatu fenomena itu termasuk dalam human security, NDP ini memiliki beberapa dimensi di dalamnya yang terdiri atas economic security, health security, personal security, political security, food security, environmental security, dan community security. Nah, selanjutnya salah satu fenomena global yang cukup berdampak pada semua sektor dan terutama di sini adalah economic security adalah pandemi COVID-19 yang terjadi yang awal terjadinya itu di Wuhan dan memberikan dampak yang cukup besar dan di berbagai sektor. Nah, tidak hanya Cina yang mendapatkan dampak tersebut, Indonesia juga tidak luput terkena dampak dari pandemi COVID, di mana kasus positif pertama terkonfirmasi di Indonesia ini tuh menimbulkan kehebohan dan kepanikan masyarakat, di mana pemerintah di sini juga mulai membatasi gerak masyarakat dengan melakukan pembatasan sosial. Nah, namun tidak sedikit pula masyarakat ini yang lalai dalam mengikuti aturan pemerintah, dan kemungkinan bahwa masyarakat yang tidak mengikuti aturan pemerintah ini mereka merasa bahwa ada hal atau institusi yang nantinya akan menanggung resiko yang akan mereka hadapi. Dan dampak lain dari adanya COVID-19 ini juga menyebabkan Indonesia mengalami kegagalan pasar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengaruh moral hazard dan kegagalan pasar dalam mempengaruhi ekonomi security di Indonesia dalam memenuhi fasilitas kesehatan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke moral hazard. Jadi moral hazard ini merupakan istilah yang muncul pada abad 17 dan penggunaannya itu lebih merujuk pada konotasi negatif yang menyiratkan penipuan atau perilaku tidak bermoral. Nah, kemudian definisi moral hazard ini dapat didefinisikan berdasarkan 4 kondisi. Yang pertama itu moral hazard terjadi akibat kondisi monitoring disability atau hidden action, di mana prinsipal dalam kondisi ini itu tidak dapat mengamati atau memonitor perilaku agen. Nah, secara konseptual ini menunjukkan ketidakpastian mengenai hubungan antara tindakan agen dengan hasil untuk prinsipal sendiri. Kemudian ini kayak contohnya itu adanya ketidaksamaan informasi antara kedua belah pihak, kebutuhan untuk melakukan kesepakatan mengenai masalah intensif bagi agen, dan ketidakmampuan membuat kontrak yang untuk menghilangkan masalah.
Kemudian yang kedua ini moral hazard terjadi akibat undesirable behavior production atau perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan agen tidak cukup menjamin bahwa tindakannya itu akan menguntungkan prinsipal atau mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Sehingga moral hazard itu diidentifikasikan sebagai hasil dari perilaku agen yang beresiko. Yang ketiga, moral hazard itu terjadi akibat undesirable outcome atau impact production, di mana ini merupakan bentuk oportunisme pasca penandatanganan kontrak. Dan konsekuensi dari tindakan ini adalah tindakan yang dapat diobservasi secara bebas, adalah tindakan yang tidak dapat diobservasi secara bebas, sehingga seseorang itu dapat memenuhi kepentingan pribadinya atas biaya pihak lain. Yang keempat, moral hazard itu sebagai bentuk moral disability, di mana ini terjadi itu karena kecenderungan perilaku-perilaku tidak bermoral, seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian, ketidaktahuan, atau ketidaktabahan hati. Lanjut. Nah, permasalahan dari moral hazard sendiri itu dilakukan oleh agen yang muncul saat prinsipal tidak dapat mengetahui tindakan agen karena adanya biaya untuk mengawasi tindakan agen dan tidak dapat menyimpulkan tindakan agen dengan melihat hasilnya. Nah, karena hal itu, prinsipal ini mengalami kesulitan. Yang pertama, tidak dapat mendesain kontrak berdasarkan observasinya terhadap tindakan agen karena secara umum biaya menjadi hambatan. Kemudian yang kedua itu prinsipal tidak dapat mendasarkan kontrak pada hasil karena adanya ketidakpastian antara tindakan agen dan hasil, serta agen itu merupakan pihak yang netral terhadap risiko. Jadi prinsipal tidak dapat secara konseptual itu memberi tugas kepada agen dengan segala konsekuensi atas tindakan dan berakibat memungkinkan agen membuat keputusan yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal. Nah, dalam mengatasi moral hazard dalam permasalahan ekonomi kehidupan sehari-hari itu bisa melalui 4 cara. Yang pertama, membangun motivasi dan intensif dengan merancang kontrak oleh agen untuk memberi insentif pada prinsipal. Kedua, menghukum perilaku buruk. Nah, ini itu bisa dilakukan oleh contohnya pemerintah dengan memberikan jaminan bank, namun menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang ceroboh. Kemudian yang ketiga itu pembayaran terkait kinerja, itu menghindari bahaya moral dalam pasar tenaga kerja itu dapat membentuk beberapa evaluasi kinerja dan tidak ada jaminan pekerjaan seumur hidup. Dan yang terakhir tuh membagi bank sehingga tidak terlalu besar dalam menanggung risiko kegagalan. Hal ini tuh dapat terjadi karena bank itu bisa kan memiliki tabungan konsumen yang melakukan investasi berisiko. Next. Oke, sekarang masuk ke studi kasus dari moral hazard dan problem kegagalan pasar. Studi kasusnya adalah kegagalan pasar Indonesia dalam memenuhi fasilitas kesehatan akibat pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, di sini ada istilah namanya kegagalan pasar atau market failure. Pertama kali digunakan pada tahun 1958. Kegagalan pasar merupakan situasi di mana pasar bebas gagal mengalokasikan sumber dananya secara efisien, sehingga muncul adanya ketimpangan antara produsen dan konsumen. Para pakar ekonomi mengidentifikasi faktor adanya kegagalan pasar sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya efisiensi produksi dan alokatif dalam pasar. Adanya praktek kekuatan monopoli dan oligopoli di dalam pasar. Pasar yang tidak lengkap, maksudnya di sini tidak dapat menyediakan barang yang cukup untuk kebutuhan, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian eksternalitas, yaitu efek samping yang diterima oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi tertentu. Dan efek ini diterima di luar dan kemauan pihak tersebut melakukan transaksi ekonomi. Kemudian ada juga kegagalan informasi antar pelaku pasar, serta adanya campur tangan pemerintah untuk mengawasi aktivitas pasar. Kemudian masuk ke topik kegagalan pasar efek pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian yang banyak bagi Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan kesehatan. Pada bagian ekonomi, kerugian negara dapat dihitung dengan cara menghitung total kerugian negara. Namun, karena bersifat makro, perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi atau negara besar saat menyusun atau merevisi APBN. Salah satu metode penghitungan dapat menggunakan referensi produk domestik bruto atau PDB, yang merupakan total produksi kumulatif suatu negara dalam 1 tahun.
Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, PDB per kapita tahunan Indonesia pada tahun 2019 adalah 4.174,9 US dollar atau 59,1 juta rupiah dengan kurs 14.156 rupiah per US dollar. Indonesia yang berpenduduk 267 juta jiwa pada tahun 2019, PDB-nya mencapai 1.533,9 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan pasar ekonomi Indonesia pada tahun 2020 semula diperkirakan akan meningkat di 5,3%. Namun, angka tersebut direvisi akibat adanya terdampak COVID-19 sehingga diprediksi angka pertumbuhannya turun kurang dari 2%. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa Indonesia mengalami kegagalan dalam pertumbuhan pasar ekonominya. Dampak dari kerugian di bagian ekonomi ini berkesinambungan dengan bagian lain, termasuk di bagian kesehatan. Negara yang diwajibkan untuk mengutamakan kesehatan masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19 harus mempersiapkan berbagai fasilitas seperti rumah sakit, peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, hingga kelancaran penggunaan asuransi kesehatan. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Indonesia untuk merespon pandemi ini adalah dengan memperkuat sistemnya. Bisa next PPT? Oke, nah di sini fasilitas kesehatan Indonesia, Dinas Kesehatan Indonesia merespon pandemi dengan memperkuat sistem kesehatan untuk memastikan rumah sakit memiliki kemampuan penanganan pasien yang baik. Kemudian dengan cara yang lain menggunakan pengobatan medis online menggunakan sistem atau platform telemedicine. Maksudnya adalah pengobatan jarak jauh. Kemudian menyiapkan dana darurat untuk di sektor kesehatan agar meminimalisir pembiayaan kesehatan. Selain pelayanan kesehatan, yang penting di sini adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan pandemi ini. Pandemi COVID-19 diprediksi akan berjalan lebih lama dari perkiraan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Selain menjadi tantangan di bidang kesehatan, dari perspektif ekonomi juga hal ini akan berujung kepada kemiskinan, karena banyak perusahaan yang terdampak pandemi sehingga banyaknya pemutusan hubungan kerja. Nah, dari adanya pandemi COVID-19 ini terbukti bahwa masalah fasilitas kesehatan di Indonesia masih banyak yang perlu ditingkatkan, termasuk di bidang pengobatan. Masalahnya bukan hanya kurang pada tenaga kesehatan, tetapi juga di dokter spesialis penyakit. Persoalan ini juga diperparah karena tidak meratanya tenaga profesional kesehatan dan fasilitas pengobatan di seluruh Indonesia. Selain fasilitas kesehatan, hal lain yang penting di sini adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk khusus untuk membayar biaya pengobatan atau perawatan dari anggota yang diasuransikan jika mengalami sakit atau kecelakaan. Nah, produk asuransi kesehatan ini diorganisir oleh perusahaan asuransi yang memiliki banyak jenis seperti asuransi sosial, jiwa, maupun asuransi umum. Nah, di sini pemerintah Indonesia memiliki asuransi kesehatan untuk masyarakat yang dinamakan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini lembaga yang diadakan melalui program jaminan sosial di Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, di sini berkaitan dengan BPJS yang merupakan asuransi kesehatan dapat disambungkan dengan moral hazard, di mana ada perilaku seseorang yang resiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri, sehingga dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian yang timbul. Di sini ada dua tipe moral hazard di bagian asuransi kesehatan yang diakibatkan oleh perbuatan dan tingkah laku peserta asuransi sendiri. Pertama, pihak asuransi mungkin saja tidak mendorong sepenuhnya peserta asuransi untuk melakukan pencegahan atau preventif. Motivasi untuk peserta asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan atau tidak krusial atau mendesak, seperti meminta tambahan hari untuk berobat atau meminta tambahan tindakan yang seharusnya tidak diperlukan. Pada kasus pihak asuransi mendapatkan permasalahan moral hazard karena peserta asuransi menggunakan pelayanannya berlebihan. Dari kedua kasus di atas tersebut, pihak asuransi
baik pemerintah maupun swasta mengalami kerugian karena mereka harus membayar lebih banyak premi daripada yang mereka terima. Lanjut ke analisa studi kasus. Nah, di analisis studi kasus ini, dari kasus yang sudah disampaikan oleh teman saya, seperti pada pembahasan pada konseptual, terdapat dua tingkat analisis dalam economic security, yakni pada level global atau antar negara, interstate, dan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial berupa lembaga, daerah, perusahaan, hingga individu. Nah, pandemi COVID yang menimbulkan kegagalan pasar ini juga berdampak pada dua level yang sudah saya sebutkan. Yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana dampaknya dengan di lingkup negara. Nah, yang seperti kita tahu, COVID-19 kan akhirnya membuat negara-negara harus menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus, seperti kebijakan untuk lockdown, PSBB, work from home, dan physical and social distancing. Nah, karena adanya kebijakan-kebijakan ini, akhirnya berujung pada minimnya ruang gerak dalam masyarakat yang mengakibatkan berbagai masalah perekonomian, seperti turunnya pendapatan negara, terus pemerintah juga belum bisa memenuhi kebutuhan alat medis, fasilitas, tenaga kesehatan yang tidak mumpuni, hingga penggunaan untuk asuransi kesehatan. Nah, karena adanya permasalahan ekonomi tersebut, hal ini juga berujung pada terjadinya kegagalan pasar yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kegagalan pasar ini, dalam hal ini, mekanisme pasar itu tidak dapat berjalan secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Nah, kegagalan pasar yang melanda di tengah COVID-19 ini juga terjadi di berbagai sektor. Masih belum. Seperti pada yang kami highlight sekarang itu di sektor kesehatan, yang mana pada sektor ini tuh pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan alat medis seperti kurangnya masker dan APD, terus fasilitas rumah sakit itu juga kurang, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kondisi ini itu juga berdampak pada level individu yang menjadi paling rentan gitu. Seperti yang di kerangka konseptual, kan dalam economic security ini, kalau misalnya melihat dari sudut pandangnya individu, itu kan dilihatnya letak penekanannya kan pada standar hidup individu. Nah, dari standar hidup individu, kalau dilihat dari studi kasus yang kita paparkan, itu terlihat itu loh kalau misalnya standar hidup individu itu masih belum terpenuhi. Misalnya karena pemerintah kurang untuk mengadakan fasilitas yang ada, makanya susah untuk individu untuk akses layanan kesehatan, padahal kesehatan mereka itu terancam karena adanya virus. Dan juga karena masalah perekonomian terhambat, akhirnya membuat turunnya pendapatan mereka sehingga susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Next. Nah, karena permasalahan yang timbul dari pandemi ini itu juga memunculkan fenomena moral hazard yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Arti moral hazard itu seperti itu. Nah, dalam moral hazard ini dapat dilihat melalui studi kasus asuransi kesehatan BPJS. Nah, dari sini dapat dikatakan moral hazard itu bisa dilakukan atau dialami oleh semua pihak yang terkait dari asuransi BPJS ini. Misalnya dari sisi pasien, asuransi itu sering disalahartikan sebagai kebebasan karena merasa sudah ditanggung dan pokoknya sudah ditanggung gitu. Nah, akibatnya itu pihak dari pasien ini akan lebih cenderung untuk menyepelekan sisi promotif dan preventif dari kesehatan. Untuk dari sisi dari pemberi layanan, itu juga timbul perasaan seperti otoritatif gitu. Jadi mereka akan mau periksa apa saja, mau memberi obat apa saja, karena adanya justifikasi bahwa balik lagi semua itu telah ditanggung. Jadi adanya justifikasi ini tuh membuat timbul moral hazard seperti itu. Nah, dari sisi BPJS sebagai pengelola juga bisa terjadi moral hazard dalam bentuk sekedar menekankan aspek bisnis sehingga pelayanan kesehatannya itu dinilai sebagai sistem yang lebih sistematis. Harusnya kan pelayanan kesehatan itu sebagaimana mestinya itu lebih ke arah
biologis, akademis kayak gitu kan, untuk menyelamatkan manusia yang sakit kayak gitu. Tapi karena sebagai pengelola jadinya lebih ke aspek bisnisnya gitu loh daripada ke aspek kesehatannya. Nah, bahkan yang terakhir dari sisi pemerintah, bahkan pemerintah sebagai regulator atau pihak ketiga itu juga bisa nggak luput dari resiko moral hazard. Nah, pemerintah itu bisa membuat konstelasi di antara tiga pihak menjadi tidak adil. Dengan kata lain itu relatif masih banyak celah dari regulasi yang memaksa BPJS untuk membuat aturan sendiri, sehingga BPJS ini bisa mencapai level seperti mengatur pihak lain. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi hanya melihat ancaman berdasarkan ancaman-ancaman yang mengancam kedaulatan negara saja, melainkan juga melihat ancaman yang bisa mengancam manusia di dalamnya. Salah satunya adalah economic security, di mana pada presentasi kali ini yang dilihat adalah pandemi COVID-19 ini memiliki hubungan dengan economic security, di mana dengan adanya pandemi COVID ini menyebabkan kegagalan pasar yang terjadi dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan negara dan non-negara. Dengan diberlakukannya pembatasan tadi, ini menyebabkan ruang gerak dan interaksi itu semakin berkurang, sehingga dan yang kedua adalah pandemi COVID juga meningkatkan sisi moral hazard dari manusia, di mana masyarakat sendiri ini lebih menyepelekan aturan dari pemerintah yang telah diberlakukan karena mereka menganggap mereka sudah ada pihak yang menanggung. Nah, dan dengan adanya pandemi COVID, ini sulit bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat terutama di beberapa wilayah yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.